kerja saya di SD Negeri 4 Itu Timur, tetapi sekarang sudah bertugas di SD 10 Itu Timur. Assalamualaikum Bu Ibit. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Terima kasih Bu Ibit sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Nah, wawancara ini kaitannya dengan tugas kami sebagai guru penggerak. Ada modul 3.1. Modul ini kaitannya dengan muatan materi dilema etika dan rujukan moral. Nah, kami mendapat tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah di luar sekolah kami. Yang wajib itu 1 kepala sekolah di sekolah kami dan 1 lagi silahkan memilih. Nah, saya memilih Bu Ibit ya. Kebetulan memang kita sudah kenal lama dan sudah beberapa kali berkomunikasi. Yang ingin pertanyaan awal saya kepada Bu Ibit, pernahkah selama Bu Ibit menjabat, baru berapa bulan Bu Ibit menjabat? Dari bulan Mei sampai Oktober berapa ini? 4 bulan? 5 bulan? Iya, 5 bulan. Nah, luar biasa. Ini kepala sekolah baru ini. Nah, ada pernah mengalami Bu Ibit masalah-masalah dilema etika dihadapkan Bu Ibit kan sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dan keputusan itu Bu Ibit rasa benar sama benar selama menjabat karyawan sekolah? Sama benarnya ya? Iya, sama benarnya. Ya. Baru beberapa bulan menjadi kepala sekolah, tentunya ketika memasuki sekolah yang baru pasti banyak permasalahan yang memang baru saya alami karena memang berbeda. Kemarin dari guru kelas, sekarang kepala sekolah, banyak permasalahan yang kadang-kadang membuat saya itu sulit untuk menentukan ini untuk semuanya. Oh, ini iya, harus diiyakan semuanya karena menganggap itu ya karena tugas kepala sekolah, keputusan harus diambil oleh kepala sekolah. Iya. Pimpinan tertinggi di sekolah iya. Ya. Jadi semua keputusan, oh iya ini semua lapor dengan kepala sekolah, guru-guru lapor dengan kepala sekolah. Jadi semuanya merasa ya memang karena tanggung jawab kepala sekolah, jadi harus diputuskan. Contoh realnya yang bisa dicontohkan atau bisa di-sharing kepada kami, contohnya apa itu bentuknya kebijakan atau bentuknya itu pengadaan sarana prasarana itu bisa dicontohkan juga. Ketika saya masuk di SD 10 kemarin itu kan karena setelah musim hujan banjir karena di sekolah saya itu agak ke bawah, agak seperti rawa bawahnya itu, jadi sering-sering depan itu roboh, rusak. Jadi tanah-tanahnya tergerus sama air hujan. Terus UKS itu ruangannya sungguh luar biasa sampai plafon-plafon pada patah semua. Jadi dua masalah itu yang menjadi yang secara kasat mata kan bisa dilihat. Kalau sekolah itu kan pasti yang dilihat fisiknya dulu. Jadi ketika saya datang, wah ini sudah sarananya sudah ada yang perlu perbaikan. Sarana yang sering depan dengan UKS. Berarti diminta untuk prioritas yang mana dulu? Apa duitnya cukup untuk dua-duanya? Karena saya baru masuk, sepertinya belum. Karena pengadaan sepertinya di anggaran kayaknya nggak bisa. Jadi kami kemarin dalam memutuskan 2 masalah itu rapat dulu. Rapat dengan guru, terus undang komite di mana permasalahan itu yang utama gimana. Jadi sharing depan ataukah ruang UKS. Jadi dibuat skala prioritas. Iya. Mana yang lebih utama, terus kalau tidak ditindaklanjuti nanti gimana akibatnya. Yang lebih utama yang mana gitu. Akhirnya mana dulu gitu ya? Akhirnya karena memang tidak ada biaya, tapi ternyata biaya itu bisa ditangani dengan musyawarah dengan komite. Akhirnya sharing lebih didahulukan. Karena kan nanti menyiasati kalau banjir lagi, sharingnya roboh lagi. Merembet ke yang lain kalau UKS insya Allah masih bisa pakai ruangan yang lain kan gitu.
Berarti dalam pengambilan keputusan itu ada pihak-pihak yang Perlu dilibatkan. iya perlu dilibatkan dan mempengaruhi keputusannya Bu. Keputusan, Itu iya. kalau dalam hal tadi itu pihak mana saja Bu yang dilibatkan? Yang pertama mungkin dari kelas-kelas sendiri, terus guru, terus komite. Oh, guru, Iya. komite. Perwakilan atau semua? Kemarin itu pengurus. Pengurus saja? Iya, musyawarah dulu, baru ketika itu sudah, baru undang-undang yang wali murid. Oh, gitu. Nah, perwakilan dari per kelas. Berarti ini sudah sudah jadi berarti? Iya. Sudah jadi, sharingnya sudah jadi? Iya, sudah. Dan sudah bisa menanggulangi masalah yang Sudah. ada. Jadi Berarti- kami berarti kan keputusan sudah bisa mengutamakan yang sharing dulu. Oh, yang KS sharing. masih bisa di Atasi. ditunda. Iya. Ditunda atau di tempel-tempel? Iya, mungkin ya pakai akhirnya yang lain. Oke. Nah, setelah pengambilan keputusan yang Bu Ibit lakukan, adakah setelah mengambil keputusan itu refleksi diri? Setelah menentukan keputusan saya ini benar Benar atau atau tidak, salah, dan iya. ukurannya itu apa? Memang kalau kami ketika sudah selesai membuat perbaikan sharing itu sepertinya masih banyak kekurangan ya, karena memang kemarin itu apa ya dadakan terus, tapi masih bisa diatasi lagi, kekurangan dana masih bisa diatasi. Nah, setelah melakukan perbaikan sepertinya ya memang itu yang utama, manfaatnya lebih banyak. Lebih banyak. Iya, karena kalau pakai yang mungkin kita rehab UKS lebih banyak lagi biayanya. Jadi perkiraan kalau sharing biayanya ternyata lebih sedikit, kalau Berarti UKS mungkin lebih banyak. setelah melakukan keputusan itu tidak menyesal ya Bu ya? Iya. Ya, alhamdulillah berarti Karena memang ada kebermanfaatannya lebih. manfaatnya Iya. lebih, jadi bisa di manfaatnya bisa lebih lanjut kalau yang tadi bisa ditunda. Iya. Satu lagi Bu Ibit, pernahkah Bu Ibit mempublikasikan keputusan-keputusan yang Bu Ibit ambil, kebijakan misalnya tadi seperti sharing ya, misalnya sharing melalui komite ya, dipublikasikan, lalu melalui media sosial itu dipublikasikan bahwa sekolah ini sudah membenarkan sharing. Pernah dilakukan atau tidak? Kemarin itu hanya muncul dalam laporan ya Pak ya. Oh. Laporan mungkin untuk arsip di kelas, di sekolah, terus mungkin hanya untuk pelaporan ke komite. Komite. Karena kan itu berkaitan dengan Komite. Iya, dan dengan mungkin ke wali murid. Oh, kemarin sebagai wujud pertanggungjawaban. Iya, karena kan itu juga ada apa tindak bantu dari wali murid juga. Wujud Iya, pertanggungjawaban. tanggung jawabnya ke wali murid. Berarti memang harus diperlihatkan ya, harus Iya. dipublikasikan ya, Bu ya. Iya. Jadi kita sudah berbuat apa, untuk kemanfaatannya apa, dan sudah dikomunikasikan Dan sebelumnya. dikomunikasikan dengan pihak yang memang dari awal terlibat. Terlibat. Iya. Ya. Dan ketika dipublikasikan ya nyaman-nyaman saja ya, tidak Iya, ada alhamdulillah tidak ada masalah ya. karena memang sudah kesepakatan Kesepakatan ya, tidak Iya. tidak jadi masalah, maksudnya sudah ada komunikasi yang Iya. baik, tidak ada faktor-faktor apa Tidak pihak-pihak ada. eksternal. Tidak, Alhamdulillah tidak. udah sih. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu Bu Ibit yang bisa saya wawancarai Iya. sejauh ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya dan pengalamannya sudah mau sharing bersama saya. Mudah-mudahan Bu Ibit sukses menjadi Amin. kepala sekolah. Kebetulan Terima beliau kasih ini yang banyak. benar menjadi kepala sekolah juga saya. Jadi mudah-mudahan sukses Bu Ibit. Terima Amin. kasih. Doakan saya di Guru Penggerak bisa Mudah-mudahan lancar. sukses, iya. Amin. Terima Mudah-mudahan kasih. sukses juga lancar jadi guru penggeraknya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasirudin bersedia menjadi narasumber dalam rangka saya menyelesaikan tugas demonstrasi konsep Pak untuk di program Guru Penggerak modul 3.1 yang berkenaan dengan dilema etika. Kami ditugaskan untuk mewawancarai dan belajar pada pemimpin-pemimpin yang sudah memiliki
pengalaman. Jadi yang wajib itu pimpinan sekolah langsung, lalu ada 2 atau 3 pimpinan sekolah lain. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancara Bapak. Terima kasih atas kesediaannya sudah meluangkan waktu. Nah, untuk pertanyaan awal ini terkait dengan dilema etika, Pak. Adakah pengalaman Bapak permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi lalu dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama benar? Ya, pernah Pak Is, misalnya pernah dalam hal seperti itu, ada sebuah keputusan yang harus saya ambil, meskipun itu memang keduanya itu saya anggap memang terlihat semuanya benar, tapi ada sebuah kunci yang akan menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan dan harus kita pilih, begitu. Karena memang harus salah satunya harus dipilih, gitu. Maka memang ketika kita dihadapkan pada peristiwa atau keadaan yang saya dianggap sebagai sebuah dilema, gitu ya. Kan dilema ya? Betul, Pak. Ada sebuah titik kunci bagi saya sebenarnya, yang pada akhirnya saya harus tetap memutuskan saya harus pilih yang ini, tapi dengan alasan tidak sampai membuat akhirnya yang tidak saya pilih akhirnya kecewa dan bisa menerima. Baik. Kuncinya di situ. Jadi Pak Yasir sudah punya formula ya, Pak? Secara pribadi mungkin saya nggak pernah melakukan penelitian atau belajar secara empiris. Nah, tentang itu ya, mungkin naluri yang dari pengalaman saya sendiri ya, Pak. Oke. Jadi ada kasus, mungkin bisa dicontohkan contoh realnya itu seperti apa yang Bapak bisa pilih kasus yang mungkin bisa layak untuk kita publikasikan, karena nanti dipublikasikan. Kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan privasi mungkin tidak usah diungkapkan. Ini kasus yang umum saja Pak, mungkin yang kaitannya dengan dilema etika pemilihan 2 keputusan yang sama-sama benar. Iya. Baik. Terjadi salah satu saya contohkan adalah di pengalaman saya waktu sekolah sebelumnya, sebelum di sini, kami punya rencana bersama yang bagus, yaitu membangun ide sebuah musola, gitu ya. Betul, membangun sebuah musola. Tentu karena memang itu punya inisiasi bersama ya. Secara konsep masing-masing punya kayak gitu ya, pengennya seperti ini, yang satu punya pengen seperti ini. Semuanya penting, semua harus didahulukan. Dalam artian sebenarnya bukan berarti berbicara akhirnya terus memperuncing. Semua ternyata bisa bahasanya bahasa bisa direalisasikan semua begitu. Hanya masalah dahulu mana saya atau yang ini, yang itu atau yang ini begitu. Tapi ketika nggak bisa mengkomunikasikan akan jadi dilema. Karena yang satu dulu berpedoman berpendapat ini lebih penting, yang satu berpedoman itu lebih penting. Padahal semuanya memang penting begitu ya. Dan harus memang ada keduanya di situ. Nah, posisi ini saya harus ngambil sikap mana yang harus saya lakukan. Nah, begitu. Itu yang pengalaman yang harus nanti bisa kita coba kita. Oke, dari pengalaman Bapak itu berarti ingin mewujudkan sekolah memiliki musola ya? Iya betul. Oke. Dari problematika yang tadi sudah Pak Yasir ungkapkan di awal, langkah-langkah untuk
istilahnya mengakomodir dari teman-teman yang ada di sana seperti apa? Betul. Langkahnya begini, saya fahamkan ulang niat awal saya dan kawan-kawan. Kita karena itu kan bukan dianggarkan dari pemerintah ya Pak Isya. Iya. Inisiasi dari kita. Iya, Di situ. Nah, disitulah saya pulangkan lagi ke niat awal kita apa, gitu. Niat awal kita pada waktu itu, alangkah sayang ketika kita sudah bertahun-tahun nyari uang di sini, kemudian kita meninggalkan tempat ini, kita tidak meninggalkan amal jariah di situ, kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya sepakat, yuk kita tinggalkan sesuatu yang baik untuk nah, akhirnya semua kawan-kawan dimulai dari guru yang sertifikasi mau. Niat awal baik itu pertama, gitu ya. Tapi akhirnya muncul di kemudian hari terjadi itu tadi yang saya katakan Saling dilema itu ya. Saya contohkan beginilah. Karena memang keterbatasan dana ini muncul awalnya akibat karena ada dana gitu ya. Karena kami kan menghitung betul-betul secara mandiri. Yang satu menginginkan ini harus selanjutnya keramik dulu. Nah, prioritasnya. Nah, prioritasnya. Yang satu dibilang, oh nggak bisa. Ini dinding harus nutup dulu semua. Pertimbangan dindingnya nutup semua. Karena memang ketika angin lebat, tampias air masuk. Nah, tapi ketika dikomunikasikan yang ingin kami duluan, ini walaupun belum jadi, bisa dipakai anak-anak langsung, kayak gitu. Sama-sama benar Di ya, Pak. situ, itu yang jadi akhirnya dilema ya. Nah, maka langkah yang saya ambil adalah saya balikkan lagi ke niat awal gitu. Artinya dengan harapan mereka akan sadar apa yang mereka pertahankan itu, gitu ya. Apa sesuatu yang seharusnya tidak dipertahankan. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, pasti akan saya sampaikan. Setiap yang muncul dari pikiran seseorang, kebenarannya tidak akan mutlak. Gitu. Benar menurut dia sekarang, belum tentu di kemudian hari benar. Bahkan diri dia sendiri bisa merasakan, oh iya, rupanya dulu saya ngomong seperti ini sama. Baru disadari di kemudian hari. Kayak gitu. Berarti yang dihadapi Pak Yasir adalah opini pendapat masing-masing. Iya, bisa. iya betul. Ada pilihan-pilihan yang mereka anggap itu benar. Berarti Pak Yasir bertindak sebagai penengah ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya. Dalam hal mengambil keputusan antara dua keputusan tadi, ada tidak istilahnya perasaan nggak enaknya Pak antara memilih, takutnya kita memilih yang keramik tadi, lalu yang dinding tersinggung, yang dinding kita pilih keramiknya tersinggung, itu gimana Pak? Jadi saya kembalikan pertama, saya koreksi diri saya sebelum saya coba menyampaikan kepada guru yang tadi yang punya pendapat saya tadi. Saya paling hanya menyampaikan begini, hanya memberikan sebuah pemahaman yang nanti akan kembalinya mereka itulah yang akan punya jawaban. Hanya dengan satu kata, silakan apakah engkau mempertahankan pendapat itu karena memang tulus dari hatimu atau memang karena nafsumu begitu. Ya. Nah begitu. Mungkin ada
apa ya? Karena ketika kita berpendapat dan memaksakan pendapat ini ada faktor-faktor lain. Jadi kadang-kadang kita berniat baik, ada niatan-niatan di luar itu ya, terkontaminasi ya, akhirnya. terkontaminasi biasanya itu yang disebut dengan kebutuhan moral Pak kalau dalam pelajaran kami. Jadi misalnya tadi ya Pak ya, saya contohkan misalnya kalau dia ingin keramik dulu mungkin dia jualan keramik, jangan-jangan atau sudah punya saudaranya mungkin keramiknya laku, dia keramiknya laku, itu seperti itu Pak. Nah, selama ini Pak Yasir dalam mengambil keputusan itu keputusan penting lah ya Pak ya. Adakah catatan-catatan khusus Pak? Keputusan itu diambil bisa dalam waktu lambat, bisa dalam waktu yang cepat. Jadi istilahnya Pak Yasir di rumah atau di buku agenda Pak Yasir itu membuat prioritas keputusan selama ini. Kalau yang saya contohkan soalan tadi itu sebenarnya soalan sederhana ya, karena tidak terlalu toh tinggal tunggu waktunya mau diberikan keramiknya atau begini Iya, semua terfasilitasi. Iya betul. Itu bukan persoalan yang terlalu sulit. Dilema yang bukan yang terlalu susah untuk dicarikan solusi ya. Tapi itu dunia akhirat Pak. Gitu ya. Tapi di luar itu Pak, di luar itu untuk dilematika yang lain, Ya. Pak Yasir itu ada catatan khusus. Paling begini Pak Is, saya coba mengadopsi dari beberapa saran ya. Saya paling suka menerima saran itu. Nah, bahkan dari beberapa permasalahan ketika saya adopsi juga masukkan segala macam, cuma nanti akan saya buat catatan nanti matrik rankingnya di permasalahan itu. Skala prioritas Mana yang harus kita dahulukan dan belum tentu permasalahan besar ini yang harus kita selesaikan dulu, tetapi lebih mempertimbangkan kepada situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, apakah memungkinkan ini untuk diselesaikan dulu atau bisa jadi masalah itu besar tetapi sesungguhnya nggak jadi prioritas begitu. Nah, maka Ini sudah mau tahap akhir Pak proses wawancara ini. Yang pertanyaan lanjutan adalah setelah keputusan itu diambil, adakah evaluasi yang secara pribadi atau refleksi diri yang secara pribadi yang Pak Yasir lakukan, terutama setelah melihat dampak dari keputusan yang Pak Yasir ambil? kalau evaluasi secara langsung itu tidak juga. Nah, mungkin salah satu kelemahan saya jadi PR untuk saya. Artinya kurang tuntas kebetulan ya. Tapi kalau secara tidak langsung tetap saya evaluasi. Gitu. Artinya mungkin saya melakukan observasi begitu ya. Dari apa yang sudah setelah saya selesai memberikan sebuah keputusan itu gitu. Karena nanti feedbacknya akan berbeda. Cuman yang akan coba saya akan evaluasi adalah bagaimana sebelum kita memutuskan sebuah, karena kita tidak bisa melakukan sebuah perlakuan yang sama antara yang satu dengan yang lain nggak bisa sama. Dan kita harus paham betul satu persatu sampai kepada karakter atau psikologi dari kita itu. Mohon maaf kalau saya katakan bahwa pasif atau pasif Yang netral. begitu. Lalu selama ini dari keputusan-keputusan yang Pak Yasir ambil, pernahkah Pak Yasir mengeluarkan
istilahnya best practice lah, keputusan yang Pak Yasir ambil itu sesama rekan kepala sekolah yang lain. Ya, dalam kesempatan yang sama saya lakukan itu Pak Is, tapi memang waktu itu butuh betul saya lakukan itu harus posisi yang tidak harus saya sendiri yang melakukan, semua kepala sekolah harus melakukan itu. Salah satu hal misalnya banyak kepala sekolah yang dihadapkan pada dilema ketika ada tamu dari media misalnya atau wartawan begitu ya, mereka sudah ketakutan mungkin seperti itu ya, atau grogi segala macam ya. Satu senjata yang saya sampaikan ke mereka, dan itu harus dilakukan semua kepala sekolah. Nah ini maksudnya saya bilang apa itu? Saya orang muslim ya Pak Yusuf. Ya, Rasulullah bersabda, innal ladzina amanu falyakul khairan aw liyasmut. Apabila engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah sesuatu itu yang benar, kayak gitu ya, atau dia, kayak gitu. Berbicaralah yang benar atau dia. Udah situ aja cukup, aman. Kunci di situ. Menghadapi kawan-kawan dari media gitu ya, jangan dipanjang-panjangin, jangan disosok terus tahu begitu, jangan. Nah itu yang salah satu. Kalau tidak ditanya tidak usah bicara. Iya. Apalagi menjawab hal yang tidak kita kuasai. Oke Pak Yasir, terima kasih sudah menyempatkan waktu, dan beliau ini sangat mendukung sekali program guru penggerak yang saya ikuti. Terima kasih, saya sudah mendapatkan informasi. Mungkin nanti kalau video ini layak untuk ditayangkan, nanti saya tayangkan Pak. Apabila tidak, nanti saya akan membuat artikel dalam bentuk tulisan, karena tugasnya ini ada dua pilihan. Yang pertama dalam bentuk video, dan yang kedua dalam bentuk artikel. Nanti akan disebarkan, dan seberapa banyak efeknya, atau ditonton atau di read gitu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Akan saya wawancarai dengan kesempatan dan tugas berikutnya. Terima kasih Pak Yasir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betul-betul